Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sela Karisma Renata, siswa PKR Radar Banjarmasin dari SMKN 11I. Edisi Selasa 5 Agustus 2025. Berita hari ini akan membahas mengenai anggaran dan bonus atlet jadi fokus pembahasan. Kebutuhan anggaran dan kepastian bonus bagi atlet menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara pengurus Nasional Paralimpik Komite Balangan dengan Pemkot Balangan di Aula Banteng Tundakan, Paringin Selatan, Jumat 1 Agustus 2025. Pertemuan ini digelar menjelang Pekan Paralimpik Provinsi 2025 yang akan berlangsung di Tanah Laut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Tuhalus menyatakan aspirasi NPC mendapat perhatian serius Pemda, terutama terkait pembinaan dan penguatan anggaran. Sementara itu, Wakil Ketua NPC Balangan Ferry mengapresiasi perhatian pemerintah, tetapi menegaskan anggaran yang ada belum cukup untuk memberangkatkan seluruh kontingen. Dia juga menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah, bukan hanya untuk keberangkatan, tapi juga memotivasi para atlet disabilitas yang berjuang membawa nama daerah. Pekan Paralimpik Provinsi 2025 dijadwalkan berlangsung pada 18-25 November mendatang di Tanah Laut. NPC Balangan menargetkan partisipasi maksimal sekaligus mempertahankan prestasi sebelum di tingkat provinsi maupun nasional. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Radar Banjarmasin paling paham soal Banuan. Saya Sela Karisma Renata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alda Nur Hafiza, siswi PKR Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 11I, edisi 5 Agustus 2025 dengan judul berita hari ini, percepat pelaksanaan program MBG. Pemkot Balangan menggenjot program makan bergizi gratis dengan menggelar rapat koordinasi rapor untuk merumuskan langkah strategis dan memastikan kesiapan di seluruh jenjang pendidikan. Rapat ini berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 31 Juli 2025. Bupati Balangan Abdul Hadi menyatakan 4 lokasi lahan telah disiapkan. Dan Mitra Mandiri juga sudah menjalin komunikasi intensif dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai upaya percepat pelaksanaan makan bergizi gratis. Sudah ada 4 lahan yang disiapkan pemerintah dan 5 mitra mandiri tengah berkomunikasi dan aktif dengan SPPI, kata Hadi. Rapor ini dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala SKPD terkait camat dan perwakilan SPPI. Dalam arahannya, Hadi menegaskan pentingnya penerimaan pemanfaatan agar program bisa berjalan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar semua pihak memperkuat sinergi, khususnya antara SPPI dan perangkat daerah. Sekian untuk berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Honor Ajijah, siswi PKL Radar Banjarmasin. Pada 5 Agustus 2025, saya akan siaran bantah tuduhan pesan kaleng Banjarmasin. Proses seleksi calon rektor Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin periode 2025-2029 diterpa kabar miring sebuah pesan kaleng yang diterima redaksi Radar Banjarmasin menyingkap dugaan salah satu calon rektor yang belum memenuhi syarat administratif telah dinyatakan lolos tahap verifikasi. Dalam pesan tersebut, pengirim menelusuri situs resmi verifikasi dokumen digital milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), di mana salah satu calon baru mendapatkan surat keputusan SK jabatan fungsional profesor pada 27 Juli 2025 pukul 20.30 WIB. Sementara batas akhir penyerahan berkas pendaftaran untuk calon internal telah ditetapkan pada pukul 1 WITA di hari yang sama. Fakta ini mengindikasikan yang telah bersangkutan belum memenuhi syarat salah satu pokok administrasi pada saat pendaftaran, yakni melampirkan SK Profesor yang telah dilegalisir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad Al-Gibran di berita edisi 5 Agustus 2025. Wabub Apresiasi Inovasi Data Si Humanis melaporkan dari Amuntai Kepala Bagian Kesra Setda HSU
Abdurrahim juga memperkenalkan aksi perubahan inovasi data si Humanis ke Wakil Bupati Hulu Sungai Utara HSU Hiro Setiawan di ruang kerjanya Rabu tanggal 30 kemarin. Data si Humanis merupakan akronim dari Sistem Informasi Digitalisasi Data Terpadu menuju HSU Humanis dan Inklusif. Hero Setiawan mengapresiasi langkah Kebakesra yang membuat sebuah inovasi terkait data jumlah rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama yang ada di wilayah ini. Kami harap si data Humanis bisa bermanfaat bagi masyarakat ketika perlu data tempat ibadah dan lembaga pendidikan agama di daerah ini secara digital, katanya. Sementara itu, Kabak Humas Setda HSU Abdurrahim menyampaikan aplikasi si data Humanis tentunya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi data secara digital. Inovasi bisa diakses masyarakat menggunakan platform yang tersedia seperti Google Form dan Google Drive. Sampainya, inovasi ini juga hadir sebagai salah satu syarat kelulusan bagi peserta pendidikan kepemimpinan administrator atau PKA di BPSDM. Terima kasih atas dukungan dari Bupati HSU Haji Sarojani, Wabub Hero Setiawan, dan Sekda HSU Adi Lesmana Pungkas Abdurrahim. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua.